Tujuan pembelajaran yaitu mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, inovatif dalam konteks peranan metabolisme asam lemak dalam kehidupan sehari-hari. Prosedur kerja yaitu 1. Memahami materi mengenai biosintesis lipid. 2. Membuat video pembelajaran dari materi yang sudah dipahami dengan semenarik mungkin. Biosintesis lipid. Biosintesis lipid atau asam lemak adalah pembentukan asam lemak dari asetil (KOA) yang berasal dari glikolisis dan katabolisme asam amino. Pencernaan lipid. Lemak adalah trigliserida. Mereka adalah ester, gliserol, dan 3 asam lemak. Lemak dicerna terutama di usus kecil dengan aksi garam empedu dan lipase pankreas. Garam empedu mengeluasi lemak. Mereka bertindak sebagai deterjen, memecah gumpalan besar lemak menjadi misel yang lebih kecil, membuatnya lebih mudah diakses oleh lipase. Lipase pankreas kemudian mengubah triserida menjadi monoliserida, asam lemak bebas dan gliserol. Produk-produk yang dihasilkan dari kemudian bergerak ke dalam sel epitel usus enterosit. Di dalamnya mereka bergabung kembali membentuk triserida. Triserida dikemas bersama dengan kolesterol menjadi partikel lipoprotein besar yang disebut klimikron. Lipoprotein kemungkinan pengangkutan lemak yang tidak larut dalam air dalam lingkungan berair. Klimikron meninggalkan enterosit, memasuki kapiler limfatik, dan akhirnya masuk ke aliran darah, mengirimkan lemak ke jaringan. Dinding kapiler darah memiliki enzim permukaan yang disebut lipoprotein lipase. Enzim ini menghidrolisasi triserida menjadi asam lemak dan gliserol, memungkinkan mereka melewati dinding kapiler ke dalam jaringan, di mana mereka dioksidasi untuk energi atau diesterisasi kembali untuk menyimpan. Pencernaan lipid. Lemak yang disintesis secara endogen di hati dikemas ke dalam jenis lipoprotein VLDL untuk diangkut ke jaringan, di mana trigliserida diekstraksi dengan cara yang sama. Bila diperlukan, simpanan lemak di jaringan adiposa dimobilisasi untuk produksi energi melalui aksi lipase yang peka hormon, yang merespon hormon seperti epinefrin. Bagaimana makhluk hidup dapat mensintesis triasil gliserol? Makhluk hidup dapat mensintesis triasil gliserol ketika terdapat beberapa hal di antaranya. Jika sumber energi dari karbohidrat telah mencukupi, maka asam lemak akan mengalami asetrifikasi, yaitu membentuk ester dan gliserol dengan trigliserid yang akan digunakan sebagai cadangan energi jangka panjang. Jika suatu saat tidak tersedia energi dari karbohidrat, maka asam lemak dari diet maupun cadangan trigliserid di jaringan akan dipecah pada proses lipolissis. Tidak hanya dari karbohidrat, sintesis trigliserid juga dipengaruhi growth hormone atau GH. GH diketahui mampu meningkatkan aktivitas hormon sensitif lipase atau HSL yang dapat memecah trigliserida menjadi asam lemak bebas di jaringan lemak. Growth hormone juga meningkatkan aktivitas lipoprotein lipase atau LPL pada jaringan otot dan jantung. Lipoprotein lipase tersebut dapat memecah trigliserida menjadi asam lemak bebas dari lipoprotein. Apa yang terjadi jika organisme mengkonsumsi bahan pangan yang mengandung lipid berlebih? Lemak menghasilkan lebih banyak energi persatuan massa daripada karbohidrat. Selama kelaparan glukosa, badan keton merupakan sumber bakat penting terutama untuk otak. Namun, badan keton bersifat asam dan apabila diproduksi berlebihan dapat membanjiri kapasitas penyangga plasma darah yang mengakibatkan asidosis metabolik yang dapat menyebabkan koma dan kematian. Apa yang terjadi jika organisme diet bahan pangan yang mengandung lipid? Yang terjadi apabila organisme diet pangan yang mengandung lipid yaitu dapat menyebabkan asidosis. Asidosis adalah komplikasi serius dari diabetes.
di mana sel harus mengoksidasi lemak untuk membakar karena tidak dapat memanfaatkan glukosa. Sebaliknya, pola makan yang tinggi karbohidrat menghasilkan kelebihan sintesis CoA yang dapat diubah menjadi asam lemak. Sintesis asam lemak dari asetil CoA dirangsang oleh sitrat, penambang kelimpahan energi, dan dihambat oleh asam lemak berlebih. Proses biosintesis pada makhluk hidup. Asam lemak disintesis dengan penambahan 2 unit karbon ke ujung hidrokarbon. Berikut merupakan 2 tahap. 1. Sintetis asetil ACP dan malonyl ACP dari asetil CoA. Langkah awal ini melibatkan kondensasi gugur asetil dan malonyl untuk membentuk sebuah proses karbon. 2. Tahap pemanjangan. Prosedur kondensasi awal dimodifikasi oleh 2 reaksi reduksi dan 1 reaksi dehidrasi untuk menghasilkan ACP asli. Natrium ACP berfungsi sebagai substrat untuk reaksi kondensasi tambahan yang menggunakan malonyl ACP sebagai donor 2 amin karbo. Kesimpulan dari materi kami yaitu biosintesis lipid atau asam lemak adalah membentukkan asam lemak dari asetil CoA yang berasal dari glikolisis dan katabolisme asam amino. Dan sintesis asam lemak terbagi menjadi 2 proses, yaitu tahap sintesis asetil ACP dan malonyl ACP dari asetil CoA dan tingkat halogasi.